Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bilah Bapak Ibu, Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammad. Allahumma bika asbahna wa bika amsayna wa bika nahya wa bika namutu wa ilaika nusyur. Asbahna ala fitratil Islam wa ala kalimatil ikhlas wa ala dini nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala millati abina Ibrahim hanifan muslima wa ma kana minal musyrikin. Subhanallah wa bihamdihi adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arshihi wa midada kalimatihi. Kita ucapkan puji tahmid untuk Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin. Mudah-mudahan ibadah kita pada subuh ini diterima Allah Subhanahu wa taala insyaallah. Mari kita berselawat dan menyampaikan salam untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Assalamu alayka ayyuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Baiklah Bapak Ibu, kajian akidah pada kesempatan subuh ini mari kita buka dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Pada subuh ini kita akan mengkaji surah Al-Hajj, surat haji, surat ke-22 ayat 78. Surah Al-Hajj, surat ke-22 ayat 78, berkenaan dengan perintah untuk berislam sepenuh hati. Jadi jangan separuh-separuh hati, namun sepenuh hati, penuh kesungguhan. Sebab Allah menyampaikan alasan bahawa kau diperintahkan kita untuk sepenuh hati menjalankan Islam, termasuk mendakwahkan Islam. Marilah Bapak-bapak, Ibu-ibu, kita lihat, kita simak surah Al-Hajj, surat ke-22 ayat 78. Sebelum kita baca ayat ke Bapak Ibu, surat Al-Hajj atau surat haji ini, jadi ada nama surat dalam Al-Quran haji, surat Al-Hajj, surat ke-22, memiliki kelebihan dibandingkan surah-surah yang lain, yaitu ada 2 ayat sajadah di dalam surat haji ini, di mana kalau kita bertamu je ayat itu kita mesti sujud. Kalau tidak ke sujud jangan baca ayat tu. Ayat itu ada di ayat ke-8 balik dan ayat ke-77. Nah, ya, ayat ke-8 balik C dan ayat 77. Itu makanya kalau ada di Quran Bapak-bapak Ibu, di ayat ke-8 balik dan ayat 77 ada tanda sujudnya. Itu menunjukkan apabila kita bertamu dengan ayat itu, kita mesti sujud. Ya, kalau kita tidak sujud, maka kita dianggap tidak membaca surah ini. Ya. Jadi kalau tidak ke sujud, ilaan membacanya. Makanya tadi yang di rakaat kedua membaca surat sajadah itu ayat ke-7 balik membaca. Sebab kalau satantang tiba ayat 5 balik, kita disunnahkan untuk sujud. Namun yang akan kita kaji adalah ayat terakhir dari surat Al-Hajj, surat ke-22 ayat 78. Mari kita simak Bapak Ibu, kita caliak, kita dalami hubungan antara ayat demi ayat, ya, rangkaian kalimat demi kalimat di dalam surah haji ayat 78 ini. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wajahidu fillahi haqqa jihadih. Huwa jtabakum wa ma ja'ala 'alaikum fid dini min harajin millata abikum Ibrahim
huwa sammakumul muslimina min qablu wa fi hadha liyakuna ar-rasulu shahidan 'alaikum wa takunu syuhada'a 'alan nas faqimus salata wa atuz zakata wa'tasimu billah huwa maulakum fa ni'mal maula wa ni'man nasir. Allahumma arhamna bil Quran. Kita calik dulu Bapak Ibu. Ayat ini dibuka oleh Allah Subhanahu wa taala dengan ayat yang mengandung perintah. Isi perintah, wajahidu fillahi haqqa jihadi. Wajahidu, dan bersungguh-sungguhlah dan berjihadlah fillahi, dalam menyampaikan ajaran Allah, haqqa jihadi, dengan sebenar-benar kesungguhan. Ibu-ibu dan bapak, di dalam Al-Quran disimpulkan bahwa ada dua bentuk amanah yang dititipkan, yang dibebankan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Ya, ketika amanah ini tetap dititipkan kepada gunung, gunung menolak, barik babannya. Apa dua amanah itu apa Pak Ibu? Dan pertama namanya amanah wazifah. Wazifah. Wazifah itu artinya tugas. Tugas. Apa tugas kita dihadirkan Allah ke dunia? Dari tidak ada menjadi ada, tugas kita dua. Dan pertama beribadah, wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. Surah Az-Zariyat ayat 56. Tidaklah aku menciptakan jin dan manusia kecuali untuk mengabdi. Tugas Bapak-bapak Ibu. Kudo bangganya jadi kudo, Pak. Karena bisa mengabdi. Kabau bangganya jadi kabau, karena bisa memajak sawah. Bangganya, Pak. Nyo ikhlas karena itu tugas dia. Ketika manusia tidak tahu untuk apa dia hadir ke dunia, maka langkahnya kacau Bapak Ibu. Tugas yang kedua menjadi khalifah. Ya. Kami jadikan manusia sebagai khalifah. Khalifah bisa bermakna Bapak-bapak Ibu, orang yang memimpin, orang yang akan mengelola bumi kok. Karena itu awak menjadi khalifah dengan masing-masing tugas. Ada yang menjalankan tugas khalifah itu sebagai seorang petani, ada menjalankan khalifah itu sebagai seorang pemimpin, ada menjalankan khalifah itu sebagai guru, macam-macam, sebagai pedagang, macam-macam. Wak menjadi khalifah. Bumi ini diwariskan oleh Allah kepada orang-orang yang beriman. Khalifah Bapak Ibu. Itu tugas, namanya amanah wazifah. Dan kedua Bapak Ibu, ada amanah tu cik lain namanya amanah risalah. Risalah. Risalah itu apa artinya? Ajaran. Yang maksud dari amanah risalah, kita hadir ke dunia, ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Ajak orang kepada yang elok, cegah orang dari yang buruk. Jangan elok surang. Sebab kalau awak surang elok peneramat, bisa orang yang tak elok tu membuat kita dicelakai. Karena itu kata Nabi, aneh di lingkungan orang yang taat banyak orang jahat. Itu dalam hadis. Di lingkungan orang taat banyak orang jahat. Nah, amanah risalah kok Bapak Ibu, itu bukan tugas ulama saja, bukan tugas buya saja, bukan tugas ustaz saja. Apalagi zaman kini Pak Ibu, asado orang mantap ulama langsung gilonya Pak. Ya kan? Itu lu aneh lo zaman kini Pak. Orang gila tanpa gejala. Itunya Pak. Orang gila tanpa gejala kok Pak. Asalnya mantap ulama, asalnya cucu ulama aja pisau, hanya gilo sudah tuh Pak. Itu orang gila tanpa gejala. Kan kini kok di zaman corona kok kan banyak orang tanpa gejalanya Pak. Jadi tugas amanah risalah Bapak Ibu, tugas kita
Kita sampaikan wa'mur ya ahlaka bis salati wastabir 'alaiha. Perintahkan keluargamu untuk salat dan sabarlah dalam menjalankan salat itu. Jadi dimulai dari keluarga Bapak yang terhormat. Nah, kita balik ke ayat kau balik Ibu. Karena itu dua amanah ini, yang pertama amanah wazifah. Jadi wazifah tu wawzat. Ya, fa ta wazifah, wazif. Ya, wazif ko wazifah ko tugas Bapak Ibu. Dan kedua amanah risalah. Dua amanah ini harus ditunaikan dengan sungguh-sungguh. Karena itu pangkal ayat ini memerintahkan kepada kita wajahidu fillahi haqqa jihadi. Bersungguh-sungguhlah, berjihadlah dalam mengamalkan Islam, dalam beribadah kepada Allah, dalam menjalankan tugas sebagai khalifah dan dalam menyampaikan risalah, menyampaikan ajaran Islam haqqa jihadi, dengan kesungguhan yang sebenar-benarnya. Nah, lalu kemudian Bapak Ibu yang menarik dalam ayat ko, ayat-ayat berikut adalah berisi alasan bahwa kita mesti bersungguh-sungguh dalam menjalankan dua amanah tadi Bapak Ibu. Pertama amanah wazifah untuk taat kepada Allah, untuk menjadi khalifah di muka bumi. Dan kedua amanah risalah untuk menyampaikan ajaran Islam kau. Itu Bapak Ibu. Ku risalah kau Pak. Dari Allah turun ke Rasulullah SAW. Rasulullah menyampaikan kepada para sahabat kaum muslimin. Para sahabat Bapak Ibu menyebar. Bahkan dalam beberapa catatan sejarah sudah ada sahabat Nabi yang sampai ke Nusantara, ke Indonesia Bapak Ibu. Ya. Disinyalir sudah ada yang sampai ke daerah Barus, daerah Sumatera Utara. Bahkan jauh sebelum Islam datang, orang-orang Mesir kuno lah sampai ke Barus tu Pak Ibu, mencari suatu zat Allah benda zat ya untuk bisa mengawetkan mayat Firaun. Dapatlah dia zat namanya kafur. Kafur itu artinya untuk malampok ya. Makanya terkenal dengan nama kafur Barus, untuk menutupi jenazah supaya nya awet. Makanya orang kalau hatinya tertutup namanya kafir. Tersebut kafur. Nah, Bapak Ibu terhormat, Allah menyampaikan alasan bahwa maka mesti bersungguh-sungguh kita dalam mengamalkan Islam dan menyampaikan Islam. Alasan yang pertama, coba Bapak Ibu cari ayat berikut. Huwajtabakum. Alasan nomor 1. Huwa Allah, dianya Allah, ijtabakum. Allah telah memilihmu. Maksud Allah telah memilih kau Pak Terhormat, dari sekian banyak umat manusia sejak dari masa Nabi Adam, keturunan Nabi setelah masa Nabi Adam sampai diutusnya Rasulullah SAW, sampai kita kini Bapak Ibu, kita termasuk yang dipilih Allah untuk dipilih menjadi orang yang diberikan Al-Quran. Kok jadi umat Nabi Musa wak batu Bapak Ibu? Ada najis di baju, dikarek setentang baju tu Pak. Najis di kain saruang, dikarek, nak ada cerita-cerita di basuh-basuh dengan 7 hari, tanah dicampur dengan air, nak ada Pak, dikarek langsung. Kalau berbuat syirik, murtad, tobatnya diterima kalau bunuh diri Pak. Itu umat Nabi Musa AS. Kita dipilih Allah menjadi umat Rasulullah SAW. Karena itu Bapak Ibu, Nabi menyuruh kita setiap pagi, setiap sore, tadilah kita amalkan, ucapkanlah suatu pernyataan di hadapan Allah menunjukkan kita reda Allah itu Rabb kita. Kita reda Islam ini pengatur kita, ajaran untuk mengatur hidup kita. Kita reda Nabi Muhammad SAW sebagai Nabi dan Rasulullah. Pernyataan itu, raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya. Sekurang-kurangnya disuruh dek Nabi, Bapak-bapak, Ibu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyuruh kita menyampaikan zikir ini, pernyataan ini 3 kali Bapak.
Kalau ibu bapa baca nanti hadis Nabi terkait dengan fadilah, keutamaan janji yang disampaikan Nabi, umatku yang mengucapkan pernyataan raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya, aku bimbing tangannya nanti untuk memasuki jannah, masuki surga. Cuba Pak ibu-ibu sekalian, kau di membacanya ya sebenarnya di duduan paling terhormat, hati, bukan sekedar lidah. Hati, dari hati lahir di lidah, nanti mempengaruhi tindak tanduk kita. Raditu billahi rabba, aku redha Allah sebagai Rabb. Rabb itu maknanya Bapak Ibu yang mengatur, yang mengendalikan. Jadi saja yang diagian Allah kawa, apa saja yang diaturkan Allah untuk kita, wa redha. Nah, istilahnya mereka Bapak Ibu mengunjur ke Allah apa? Baknya je engkau lah ya Allah, ambo redha. Mengunjur ke Allah, raditu billahi rabba, termasuk mengatur rezeki kita Bapak Ibu. Satu. Yang kedua, wabil islami dina, aku redha Islam ini dina. Din itu artinya pengatur, aturan Bapak Ibu. Aku redha diatur oleh Islam ini. Coba Bapak Ibu lihat. Diatur oleh Islam. Dan aku redha Nabi Muhammad itu adalah Nabinya wa Rasulah, Nabi dan Rasul. Redha kita diatur oleh Allah, redha kita diberikan tuntunan oleh Rasulullah SAW, dan redha kita mengamalkan ajaran Allah dan tuntunan Rasulullah SAW. Anak kalau serupa itu dibaca secara serius Bapak yang terhormat, dia mungkin Bapak. Orang membaca raditu billahi rabba, lalu tiba sesuatu kejadian dalam dirinya Pak, tidak sukanya Pak. Lika mungkin Pak Ibu orang tu berburuk sangka kepada Allah. Dan harus kita pelihara Bapak Ibu, jangan sampai kita mati dalam keadaan berburuk sangka kepada Allah. Baik kau dia giam ya Allah. Ada orang yang sampai keluar dari Islam Bapak Ibu, dia kerana ditimpa berbagai macam persoalan hidup, ya, sampainya tak lagi mengakui ada Allah. Ya Allah, kalau engkau ada ya Allah, aku diikut dia gian kamu. Nya kecil Allah go bak sakanda hati Pak. Ya. Karena itu acok kita mengkaji surat Al-Baqarah ayat 216. Ayat yang ada di situ Pak Intromat. Ayat yang mengajarkan kepada kita redha dengan ketentuan dan perlakuan Allah kepada kita. Kau lacok kita kaji surah Al-Baqarah ayat 216. Kubik mana Bapak surah Al-Baqarah 216. Sebab tak sedikit manusia kadang tidak redha dengan perlakuan dan ketentuan Allah, tidak redha dengan ketentuan Allah disebabkan dia ingin mengatur sesuai dengan kehendaknya Pak. Aku nama bayu apa yang. Karena itu datanglah ayat tuntunan kepada kita dari Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu lihat surah Al-Baqarah, sedangkan lihat ayat 216. Itu ayat paling terkenal. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Al-Baqarah ayat 216. Kutiba alaikumul qitalu wa huwa kurhun lakum. Diwajibkan atasmu untuk berperang, wa huwa kurhul lakum, padahal berperang itu tidak menyenangkan bagimu. Siapa orang yang suka parang Pak. Tapi kalau sudah tiba izin dari Allah untuk membela diri, mempertahankan diri, berjihad, bela Islam, bela diri, ya, walaupun itu berat bagimu kata Allah, tidak menyenangkan untukmu. Nah, datang ayat berikut tentang persoalan hal yang tidak menyenangkan dan yang menyenangkan bagi kita. Allah Subhanahu wa taala menyebut wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum. Dan boleh jadi engkau membenci suatu perkara wa huwa khairul lakum, padahal perkara itu baik bagimu. Wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum. Dan boleh jadi engkau mencintai, menyukai suatu perkara padahal itu buruk bagimu. Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Dan Allah yang mengetahui apa yang baik dan yang terburuk, yang buruk untukmu, yang terbaik dan yang buruk untukmu. Wa antum la ta'lamun.
sementara engkau tidak mengetahuinya. Anan cik ku yu rahasia Allah, Bapak yang terhormat. Ya. Ada orang bak kecil ambo pernah mau cerita di hadapan Pak Ibu. Labu usaha untuk tepat waktu tiba di bandara, gitu Pak. Anak ka menikah di Jakarta. Ya. Wak ka berangkek di pesawat. Labu usaha pun terhormat. Rupanya talambek Pak. Talambek hanya berapa menit pesawat dah ditutup. Tak bisa kita masuk lah Pak. Mau tanya ke jemaah waktu petugas menyampaikan ibu terlambat bu, ya, pesawat sudah tutup, ya, tak bisa ibu naik lagi. Membaca alhamdulillah atau sujud syukur ibu cuma Pak? Apa bu? Kesal bu nak? Pertama tentu dari kesalahan bisa jadi saling salah menyalahan. Dan bapak salahkan ibu, itulah bakomeh itulah mau mana? Dan ibu salah lo apa? Orang tu yo lecik mandi saja, aku orang banyak kan diurus orang. Salah menyalah Pak. Tapi kalau 20 menit setelah itu dapat kabar pesawat tadi mati mesin masuk lawi, apa kabar bu? Baru acu alhamdulillah nak. Sawanala talambek acu alhamdulillah. Kalau dibawakan pada ayat tadi Pak Ibu, kita harus duduk sejenak bertenang diri Pak Ibu. Pasti ada hikmah. Apa hikmahnya? Karena itu ada satu kisah nyata. Seorang ibu yang entah apa sebabnya pentermat pergi haji. Mungkin tidak telaten tapi tidak terjadi di Indonesia, di luar negeri. Kalau saya tak salah Pakistan atau India Pak. Tidak telaten atau bagaimana Pak Ibu? Karena banyak jemaah naik pesawat, tinggalnya cik Pak. Pintu tutup, ya entah apa masalahnya. Tertinggal, jemaahku tertinggal Pak Ibu. Tertinggal di bandara. Lalu kemudian dia berdoa pada Allah, ya Allah, kalau aku engkau terima sebagai tamuku, ya, izinkan aku datang. Pesawat tadi pun teramat, akhirnya balik lagi ke bandara. Dilaporkan oleh pilot ada gangguan mesin. balik ke bandara lah Pak. Di Allah kan mudah Pak. Persoalan kan kadang-kadang Pak Gua panik Pak. Panik lalu kemudian kau tidak sia-sia saja Pak. Nan baca ramah kini kau harus lo diagih pelajaran cok. Ambo ke diri ambo Pak. Fitrah kita manusia kadang-kadang kita panik, tapi disitulah Bapak Ibu peran zikir tadi. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allah itu sebagai Rabb. Rabb itu yang mengatur, termasuk yang memberikan aturan. Makanya berikutnya adalah wabil islami dina. Aku reda Islam sebagai agamaku. Nah, Bapak Ibu yang menghormati, alasan pertama maka kita bersungguh-sungguh dalam mengamalkan Islam dan menyampaikan Islam. Yang pertama, huwa ja'tabakum. Itu dia tuh. Allah telah memilihmu. Lain nak jadi umat Nabi Isa apa? Nak jadi umat Nabi Daud, tapi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dipilih untuk diberikan kewajiban dan larangan. Ada perintah, ada larangan. Nah, alasan yang kedua yang terhormat, disebabkan kita dipilih untuk diperintah. Kok dipilih untuk diperintah Pak? Dipilih untuk diperintah melakukan suatu kewajiban, dilarang untuk melakukan suatu perbuatan. Maka Allah menyampaikan alasan yang kedua, wa ma ja'ala 'alaikum fid dini min haraj, dan tidaklah Allah menjadikan untukmu di dalam ad-din, dalam aturan ini, dalam Islam ini, kesukaran, min haraj, kesulitan. Ya, tadi awak dipilih untuk menjadi umat Islam, dipilih untuk mengamalkan Islam, ada perintah, ada larangan. Lalu yang kedua Pak Ibu, Allah menyampaikan, Allah tunjukkan sayang kawah Bapak Ibu. Tidak ada Allah magihan di dalam agama kok kesulitan. Coba yang sulit dalam agama Bapak. Semayang subuh, bako pergi kaki lok 9 talok berkereta. Gitu Pak. Bako semayang subuh, barek nak ke masjid Pak. Mangkek selimut, bako mangkek basi talok sekian puluh kilo Pak. Mana barek Pak? Mangkek selimut subuh atau mangkek basi Pak? Tapi Bapak Ibu, orang mencari mempersulit-sulit. Jadi karakter Islam ini Bapak Ibu agama yang mudah, tapi jangan dipermudah mudah. Allah memberikan banyak kelonggaran. Itu mah kaji kita pekan yang lalu.
Kenapa Ibu? Hari Ahad dulu. Dalam perjalanan tidak ada air, sebagai musafir, engkau junub, kata Allah, bertayamumlah. Betapa mudah pun teramat. Ya, bertayamum itu menunjukkan dalam perjalanan, Allah sebut juga dalam Quran, qosorlah solat itu. Ambil Bapak Ibu teramat. Ruh dari ajaran Islam ini Bapak Ibu, diantaranya adalah Allah tidak mempersulit. Tidak ada Allah mempersulit. Wa ma ja'ala alaikum fid dini min haraj. Allah tidak menjadikan untukmu dalam agama ini kesulitan. Tidak ada kesukaran. Kalau datang kesempitan, yang datang itu kemudahan. Itu kaidah tadi Pak. Al-musaqqatu tajlibut taisir. Kesulitan itu mendatangkan kemudahan. Dari kaidah al-musaqqatu tajlibut taisir itu Pak, kesulitan itu mendatangkan kemudahan. Banyak cabang-cabang ke bawah itu Pak. Ada kaidah ketentuan yang berbunyi ad-daruratu tubihul mahzurat. Keadaan terpaksa membolehkan sesuatu yang terlarang. Keadaan terpaksa membolehkan sesuatu yang terlarang. Tentu diukur dulu Pak, bantu keadaan terpaksa Pak Ibu. Kalau dalam fikih-fikih lama, kitab-kitab lama baca penteromat, dia contoh orang pergi ke tengah rimbo. Nak ada nak dimakan. Ya sawana nak ada dimakan. Urek kayu pun ada yang dimakan. Ya sawana nak bisa. Sementara nyu butuh mempertahankan hidup. Sekedar menegakkan tulang punggung, maka diizinkan memakan yang terlarang. Tapi sekedar. Ini jadi ketentuannya Pak Ibu sekedar saja, ya, sekedar saja. Samojo Pak Ibu terhormat, bau bek Pak atau bau ruik. Dan ada tukang urik laki-lakinya. Aku nang kadi urik padusi. Ya, nang pandai yo nang laki-laki kediwan terhormat. Kondisi darurat, nyo harus dikaca, nyo harus diurik. Maka si laki-laki tadi menangani hanya sekedarnya saja. Di mana patah itu saja Pak. Anda lain tutik. Nah, sekedarnya saja. Kemudian darurat kok tidak membuat hilang hak orang lain. Ada satu ketentuan dalam hukum Islam, al-ittiraru la yubtilu haqqal ghair. Keterpaksaan tidak menggugurkan hak orang lain. Bapak Ibu, dapat makanan Pak. Kok kalau nak dimakan busuk lagi kok. Kondisi terpaksa, saya nak punya kok. Akhirnya dimakan. Tapi Bapak Ibu harus berusaha untuk menjadi pemiliknya. Dan ketika datang pemiliknya harus diganti. Jangan sampai tidak diganti Pak Ibu Rahmat. Ya daripada busuk di luar, ancak busuk di dalam. Ya nak mau itu Pak. Ya daripada busuk di luar, ancak busuk di dalam, tapi diganti. Oleh sebab itu Pak Ibu, ini alasan yang kedua yang sangat dalam pengkajiannya Pak. Islam ini tidak ada kesulitan di dalamnya Pak. Wa ma ja'ala 'alaikum fid dini min haraj. Alasan yang ketiga Pak Ibu, millata abikum Ibrahim. Islam ini adalah millah bapakmu Ibrahim. Makasih millah Bapak Ibu. Millah di siku keyakinan. Ya. Islam memiliki keyakinan ajaran tauhid. Millah juga artinya ajaran. Ajaran tauhid disebut ajaran yang bapak penyebarnya itu adalah Nabi Ibrahim alaihissalam. Sehingga Nabi Ibrahim alaihissalam disebut sebagai bapak agama tauhid. Kalau ada agama di luar Islam mencuba-cuba juga menghubungkan ranjinya je Nabi Ibrahim alaihissalam, kami kelanjutan dari Nabi Ibrahim alaihissalam, bohong Bapak Ibu. Karena inti dari millah Nabi Ibrahim itu adalah la ilaha illallah. Itu dia. Makanya Bapak Ibu, tadi Nabi mengajarkan zikir, dan tadilah kita baca antara Bapak Ibu, asbahna ala fitratil Islam. Coba Bapak Ibu ulang lihat. Wa ala kalimatil ikhlas. Wa ala dini nabiyina wa ala millati abina Ibrahim. Kita ulang, asbahna ala fitratil Islam, asbahna ala fitratil Islam ikhlas, wa asbahna ala fitratil Islam wa kalimatil ikhlas wa ala dini nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala millati abina Ibrahim hanifan musliman wa ma kana minal musyrikin. Dan tidaklah
ya, aku termasuk orang-orang yang musyrik, wa makana minal musyrikin. Kok dibaca pagi, Pak? Dibaca sore. Pernyataan asbahna ala fitratil Islam, pada pagi hari ini kami dalam keadaan fitrah Islam, fitrah bertauhid, Bapak Ibu. Wa ala mil kalimatil ikhlas, ya, di atas kalimat ikhlas, di atas keyakinan dalam mengucapkan, meyakini kalimah la ilaha illallah. Wa ala dini nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, berada dalam menjalankan agama kami, agama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa ala millati abina Ibrahim, kami berada dalam millah Ibrahim. Millah Ibrahim itu Bapak Ibu keyakinan tauhid. Okey, itu makanya Ibu buat rahmat, sampai mayat diletakkan ke dalam kubur, Pak, Nabi sallallahu alaihi wasallam masih menyuruh kita, orang yang meletakkan mayat, dijawab mayat dari bawah, Pak, turun diletakkan ke bawah. Yang dibaca di orang yang meletakkan mayat tadi, Pak, Bismillahi wa ala millati Rasulillah. Itu baca, Pak, dengan nama Allah. Ulang balik, Bismillahi wa ala millati Rasulillah. Kok kadang-kadang acok terlupa, bagi teman. Orang yang di atas tidak lo menganan, orang yang menunggu di bawah. Jadi orang yang menjawab mayat tadi, menjawab jenazah, waktunya meletakkan ke bawah itu, Pak, nyu mesti mengucapkan Bismillahi wa ala millati Rasulillah, dengan nama Allah, wa ala millati Rasulillah, dan di atas millah Rasulillah. Apa millah Rasulillah? Islam. Islam itu, millah Rasulullah itu adalah millahnya Nabi Ibrahim alaihissalam, karena intinya sama, yaitu tauhid. Itu alasan yang ketiga, Pak, tauhid. Dan tauhid itu adalah ajaran sejalan jo fitrah kita, Bapak Ibu. Nggak ada orang yang bisa membantah tauhid itu sebenarnya, benar-benar nggak ada. Nyuakui banyak Tuhan, nyuakui banyak pencipta. Ketika naik pesawat, mati mesin pesawat, di kaban dek pilot, aneh baca, Pak, semua orang butuh bantuan nan ciek itu, Pak. Itu nan tauhid, Pak. La ilaha illallah. Itu alasan yang ketiga. Alasan yang keempat, huwa sammakumul muslimin. Yang keempat, Allah telah menamaimu muslimin. Kalau ada orang di luar Islam mengeceknya kaum muslimin, bagi Bapak Ibu, menuntut lo orang di luar Islam mengecekkan dia, kami kaum muslimin lo aja. Awak sama-sama orang Islam, orang Nusantara aja, orang Indonesia. Oh, enggak bisa, Pak. Muslimin ini berbeda. Muslimin itu orang yang menyerahkan diri kepada Allah dengan satu keyakinan la ilaha illallah. Allah tidak punya anak. Yang lain baca itu beranak Allah dia, Pak. Itu muslimin. Di Malaysia pernah ada tuntutan dari orang di luar Islam di Malaysia itu, Kristen Malaysia kalau saya tak salah, meminta pula Tuhan mereka dinamai Allah. Allah. Itu diputuskan di pengadilan agama Malaysia. Tidak bisa. Allah itu nama Rabb, Tuhannya Muslim dari orang Islam. Karena dia berbeda. Siapa Allah, siapa yang, kalau Tuhan banyak, Pak. Apalagi kalau dibaca berulang kali, Tuhan, 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 jadi, Pak. Tapi Allah berbeda. Allah, siapa Allah? Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Nah, karena itu, Pak Ibu, nama muslimin ini Allah memberikan. Min qablu wa fi hadza. Dulu di kitab-kitab yang dulu sudah disebut oleh Allah muslimin ini. Penamaan untuk orang yang mengikuti Nabi terakhir Muhammad SAW, mereka adalah muslimin. Dulu disebut dan juga dalam Al-Quran disebut. Itu alasan yang keberapa itu? Nang kape apa benar? Alasan nan kalimu liyakuna rasulu syahidan alaikum, supaya Rasulullah SAW menjadi saksi bahwa engkau adalah umat beliau. Nanti aku tunggu kalian di Telaga Kautsar, kata Nabi, Pak Ibu. Di Telaga Kautsar. Sebanyak itu manusia, ya Rasulullah, bagaimana engkau bisa mengenali umatmu? Kata sahabat ke Nabi. Jawab Rasulullah SAW, Bapak Ibu, aku bisa mengenali mereka dari bekas wuduk di wajah mereka. Aku semayang tak puasa nak rencana masuk surga lagi itu. Dari Maret tangkan tu acak mau sampai, Pak. Kecil ada orang dalam di surga saja, Pak. Coba Pak Ibu lihat. Nabi menjadi saksi
Kau umat ambo kau indak, kau munafik kau indak. Makanya kita bersungguh-sungguh pun terhormat. Banyak nanti hadis-hadis Nabi tidak termasuk ke dalam kelompok umatku. Itu Pak. Yang terakhir Bapak Ibu, nan kanam wa takunu syuhada'a 'alan nas. Jadi ada 6 alasan, tidak dimul Pak. 6 alasannya. Dan supaya engkau menjadi saksi untuk umat-umat terdahulu. Kita umat terakhir, tapi insyaAllah paling awal masuk surga dan menjadi saksi bagi umat-umat terdahulu. Para sahabat ada yang bertanya, ya Rasulullah, wa umat terakhir ba'alutkah jadi saksi atas perangai mencingkahak umat terdahulu itu? Maka Nabi menjawab, mencingkahaknya perangai orang terdahulu, ba'anya orang terdahulu itu, ya, umat Nabi Nuh yang mengingkari bahwa Nabi Nuh telah menyampaikan ajaran tauhid kepada mereka. Padahal Nuh diberi usia oleh Allah 1000 tahun kurang 50 tahun. Nuh berdakwah, ya, usia Nabi Nuh 1000 tahun kurang 50 tahun, 950 tahun Pak Imam. Ya, sampai anak-anak ketek melantiang Nabi Nuh Pak, mengician gilo Pak. Ditolak oleh kaumnya di hadapan Allah, kata Nabi. Tidak ada Nuh menyampaikan ajaran tauhid itu ya Allah. Maka didatangkanlah umatku, umat Islam, untuk menjadi saksi. Bagaimana kita menjadi saksi ya Rasulullah? Kita umat terakhir. Sementara kaum Nabi Nuh itu sudah terdahulu. Nabi mengatakan mereka diceritakan Allah dalam Al-Quran. Oleh sebab itu Pak Rahmat, dek karena awak akan menjadi saksi untuk orang-orang di luar kita, untuk umat-umat terdahulu, jangan sampai samulo dengan orang-orang yang sesat itu Pak Ibu. Inilah pesan dalam surah Al-Fatihah, ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Ya Allah, tuntunlah kami kepada Islam, yaitu agama yang telah Engkau berikan kepada orang-orang yang istiqomah dalam menjalankan Islam itu. Itu yang dimaksud dengan alladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Bukan seperti agama orang yang kau murkai. Siapa itu? Yahudi. Dan bukan seperti agama orang yang sesat. Siapa itu? Nasrani. Yahudi sesat dek kerana banyak ilmu Pak, tapi nyo putar balikkan ilmu tadi. Nasrani sesat dek kerana ndak ada ilmu Pak. Ya, saya mengician Tuhan punya anak bilo, Tuhan mengician. Kasih Tuhan mengician. Nah, itu hati-hati Bapak Ibu, sebab pondasi akidah ini kalau goyang saya khawatir Pak. Banyak beredar hari ini di internet ini, YouTube ya, video-video orang-orang Sumatera Barat, orang-orang yang asalnya katanya dari Seranah Minang ini sudah berganti keyakinan, lalu mencoba untuk menceritakan dia berganti keyakinan itu dan mengajak pula orang-orang kampungnya ini untuk ikut keyakinan mereka. Nah, ini Bapak Ibu kaji kita pagi hari ini, 6 alasan kenapa Allah memerintahkan kita untuk wajahidu fillahi haqqa jihadih. Demikian kaji kita dulu Bapak Ibu, kita tutup dengan doa penutup majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.